Assalamualaikum semuanya. Oh alah, ini toh resep rahasia kulit dadar gulung lembut dan berpori. Pertama, kita siapkan 180 gram gula merah, 1 lembar daun pandan yang dipotong-potong, 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 100 ml air putih biasa. Langsung aja ini akan kita masak pakai api sedang sambil tetap terus diaduk sampai gulanya larut. Nah, kalau udah larut cukup ya. Dalam wajan lain kita siapkan 300 gram kelapa parut setengah tua. Ini akan kita sangrai terlebih dahulu. Ini dia salah satu resep rahasia penjual kue dadar gulung. Kalau udah, kita akan saring gula merah dan daun pandan yang udah dimasak tadi supaya kotoran gula merah dan daun pandannya nggak ikut kemakan. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini cukup. Oh ya, di sini aku ada santan instan ukuran 65 ml. Ini akan kita gunakan setengahnya aja ya, supaya rasa enten-enten gula merah yang kita buat hari ini tambah enak. Ini kita masak terus sampai matang. Kalau udah, ini kita sisihin dulu. Lanjut, kita akan buat kulit dadar gulungnya. Siapkan 25 sendok makan tepung terigu atau 250 gram, 1 sendok teh garam, dan 2 sendok makan tepung tapioka. Lalu adonan kering ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah, baru kita masukkan 600 ml air minum. Saran aku pakai air matang ya, soalnya dadar gulung ini kan cuma dimasak satu kali saat dipanggang, beda dengan risol contohnya. Nah, ini sambil kita aduk, kalau udah kalis baru kita masukkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan sisa santan yang buat enten-enten gula merah tadi loh, supaya ini kulit dadar gulungnya tambah enak, lentur, pokoknya mantul deh. Aduk sampai tercampur rata lagi. Kalau udah, baru kita masukkan sisa air minum yang udah disiapkan tadi. Aduk sampai tercampur rata lagi semuanya. Gimana? Mudah banget kan? Nah, ini adonan kulit dadar gulungnya udah siap kita gunakan. Supaya tampilannya lebih menarik, aku pakai warna ungu ya, supaya lebih unyu-unyu. Untuk warnanya ini opsional, bisa diganti apa aja. Kalau warnanya udah tercampur rata, baru ini akan kita saring untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil gitu. Nah, ini udah cukup ya adonannya, kita aduk, udah siap kita gunakan. Langkah selanjutnya kita siapkan kompor, pakai api sedang cenderung kecil aja, gunakan teflon anti lengket pastinya. Kemudian kita olesi menggunakan tisu yang dibasahi menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Tunggu sampai benar-benar panas, baru kita tuang 1 centong adonan kulit dadar gulungnya. Jangan lupa adonan sebelum dituang diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak ada adonan kulit dadar gulung yang mengendap di bawahnya. Misal ada yang bolong-bolong seperti ini, bisa kita tembel. Kita tunggu sampai matang, sampai pinggirnya itu mengelupas seperti ini, dia mengering. Kalau diangkat, dia udah bisa digoyang-goyangkan, tandanya udah mateng dan kulitnya ini dipastikan udah bener-bener lentur. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Bisa kan? Bisa dong. Oh ya, kalau diolesi pakai tisu dengan minyak goreng tadi, hasilnya akan berpori kecil dan konsisten ya. Misal mau berpori besar, boleh banget ikuti tips aku seperti ini. Loyangnya diolesi menggunakan kuas, kemudian kita tuang adonan kulit dadar gulungnya, dia akan berpori besar hasilnya nanti. Makanya aku lebih suka diolesi pakai tisu. Nah, ini dia ya, yang diolesi menggunakan kuas, hasilnya porinya lebih besar. Kita bisa lihat sendiri, teman-teman bisa bedakan, bisa pilih suka yang mana nih, yang kulit dadar gulungnya itu berpori besar seperti ini atau yang berpori kecil. Untuk rasanya dia tuh tetap lentur, anti sobek. Kalau matangnya itu masaknya itu benar-benar tanak gitu ya. Nah, ini dia hasilnya jadi banyak banget, dia berpori kecil-kecil karena aku pakai tisu tadi olesannya. Pastikan teflonnya udah panas kalau mau hasilnya berpori. Kalau semua bahannya udah siap, lanjut ini akan kita bentuk. Ambil 1 lembar kulit dadar gulung warna ungunya tadi, ini kita pisahkan ya satu persatu. Untuk kulitnya jangan khawatir, ini tuh lentur, anti robek. Jadi semakin lama kita memasak, dia akan semakin tanak dan hasilnya akan semakin lentur. Kalau dimasaknya cuma sebentar, nggak sampai digoyang-goyangkan itu, dia akan cepet robek gitu ya. Kita akan isi dengan enten-enten gula merah yang udah kita siapkan tadi. Oh ya, ini dia alat andalan aku karena aku nggak punya cetakan lain. Setiap aku bikin risol
risol dan kulit dadar gulung. Aku selalu pakai alat ini supaya hasilnya itu bisa sama rata dan bagus gitu. Kita masukkan 1 sendok makan kira-kira enten-enten gula merahnya tadi. Kemudian ini kita lipat dari bawah terlebih dahulu seperti kita membentuk amplop. Jadi mudah banget ya melipat kue dadar gulung ini supaya hasilnya bisa bagus. Nah, kemudian ini pinggirnya kita lipat lagi. Gimana? Mudah banget ya. Lalu ini kita gulung seperti ini. Jadi nggak ada trik khusus sama sekali membuat kue dadar gulung yang enak. Nah, hasilnya seperti ini. Gimana? Lakukan semuanya hingga selesai ya. Kalau udah selesai hasilnya satu resep tadi jadi 24 biji kue dadar gulung pakai teflon ukuran 22. Oh ya, kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Share juga ya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Bunda dan teman-teman suka yang mana nih? Yang berpori kecil atau yang berpori besar? Kalau rasanya sama-sama enak. Isian unti kelapanya, rasa gula merah enak banget. Luarnya kulit dadar gulung ini dijamin empuk, enak, lentur, pokoknya recommended buat dicoba. Aku ucapkan terima kasih yang udah nonton video aku sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, insyaallah. Wassalamualaikum, bye.